Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi biaya atau analisis biaya, dan buku yang saya pakai adalah buku Cost Accounting karya William K. Carter edisi 14. Dan video pembelajaran kali ini untuk bab 1 yaitu tentang manajemen, controller, dan akuntansi biaya. Dengan kata lain, akuntansi ini sekilas apa itu akuntansi biaya. Tujuan pembelajaran dari bab 1 ini adalah mengetahui model proses manajemen yang meliputi 3 aktivitas, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan membedakan 3 jenis perencanaan, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka panjang ini biasa disebut dengan manajemen strategik. Dan kemudian yang ketiga yaitu membedakan manajemen, mengidentifikasi dan membedakan tugas-tugas manajemen yang menggunakan sistem informasi yang terkait dengan biaya dan manfaat. Biaya adalah cost dan manfaat adalah benefit. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi tanggung jawab etis dari manajemen. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang manajemen. Yaitu kita sekilas tentang manajemen. Manajemen meliputi berbagai aktivitas, diantaranya adalah pengambilan keputusan, pemberian perintah, penetapan kebijakan, pemberian tugas-tugas dan imbalan, dan penerimaan pegawai. Manajemen menetapkan serangkaian sasaran untuk diraih dengan cara memadukan antara pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seluruh pegawai yang ada di perusahaan. Kemudian kegiatan perencanaan dan pengendalian merupakan titik pusat dalam pendekatan organisasi terhadap manajemen. Apa sajakah fungsi dari manajemen? Dari berbagai literatur sebutkan banyak sekali fungsi dari manajemen. Namun secara umum ada 3 fungsi manajemen yang utama. Yaitu yang pertama adalah fungsi perencanaan atau planning. Yang kedua adalah fungsi pengorganisasian atau organizing. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pengendalian atau controlling. Perencanaan adalah penyusunan program operasional secara detail, baik itu perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Sedangkan pengorganisasian adalah penetapan kerangka pelaksanaan kegiatan perusahaan itu sendiri. Di dalam pengorganisasian juga dilakukan sebuah pengkoordinasian antar berbagai unit fungsional yang ada dalam perusahaan tersebut. Dan fungsi terakhir adalah fungsi pengendalian, yaitu upaya sistematis untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya, di dalam fungsi pengendalian di sini biasanya akan terdapat sistem pengendalian manajemen. Salah satunya adalah dalam bentuk SOP atau Standard Operating Process. Ada 3 level dari manajemen yang biasa di sebuah perusahaan. Yang pertama adalah manajemen eksekutif atau disebut dengan top management. Kedua adalah manajemen menengah atau middle management. Yang ketiga adalah manajemen operasional atau tingkat bawah, lower management. Untuk manajemen eksekutif, jabatannya biasa di sini disebut dengan presiden direktur, wakil presiden direktur atau vice president, kemudian direktur pemasaran, direktur pembelian, direktur fabrikasi, direktur keuangan, direktur akuntansi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk manajemen level menengah disebut dengan head, atau seperti contohnya kepala departemen, kepala divisi, dan juga kepala cabang. Sedangkan manajemen operasional biasanya berupa supervisor atau supervisor yang disebut dengan para penyedia. Mari kita masuk ke materi berikut, yaitu tentang materi tanggung jawab manajemen. Kalau kita bicara tentang organisasi, tentu saja akan ada manajer dan subordinate, mereka yang berada di bawah manajer, yang disebut dengan staff. Ada 3 istilah yang terkait dengan manajemen. Yang pertama adalah responsibility, tanggung jawab, kemudian adalah authority, kewenangan, dan yang ketiga adalah accountability atau akuntabilitas. Kalau Anda lihat garis panah yang ada pada gambar ini, terlihat bahwa responsibility dan authority adalah garis dari manajer ke subordinate. Artinya responsibility dan authority merupakan kewenangan manajer yang dilakukan kepada subordinate.
Sedangkan accountability maknanya berasal dari subordinate kepada manager. Artinya bahwa ketika seorang staff level yang berada di bawahnya melakukan pertanggungjawaban, akuntabilitas adalah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap pihak manajer. Akuntabilitas biasanya dilakukan dalam bentuk laporan-pelaporan. Berikutnya adalah organisasi berdasarkan lini staff. Contohnya saja, organisasi dalam sebuah perusahaan yang konsep pemegang saham. Paling tinggi adalah pemegang saham, di bawahnya adalah Dewan Direksi. Di Indonesia, pemegang saham direksi ada Dewan Komisaris. Karena Indonesia menggunakan azas kontinental, sedangkan di slide ini menggunakan azas sistem section, di mana tidak ada Dewan Komisaris di sini. Kemudian diperhatikan ada presiden, sekretaris, wakil presiden pemasaran, wakil presiden manufaktur, wakil presiden riset dan pengembangan. Serta yang merah sini bisa diperhatikan ada treasurer dan controller. Dan khusus untuk controller di bawahnya ada akuntansi termasuk akuntansi biaya. Ada akuntansi umum, pajak, audit internal, dan manajemen umum kantor. Mari kita lihat perbedaan dengan bagian organisasi berdasarkan konsep fungsi atau kerjasama tim. Di paling atas yaitu pemegang saham paling tinggi, kemudian ada Dewan Direksi yang bertanggung jawab pada pemegang saham. Di level bawahnya kita lihat ada Chief Executive, ada Sekretaris dan Direktur Legal. Kemudian ada Direktur Perencanaan dan Pengendalian. Di bawahnya ada Asisten Direktur Perencanaan dan Asisten Direktur Pengendalian atau disebut dengan controlling. Kemudian di bawahnya ada manajer-manajer dan asisten yang bisa dilihat perbedaan antara kedua bagian organisasi ini. Oke. Mari kita masuk tahap berikutnya yaitu Departemen Biaya atau Cost Department. Departemen Biaya itu berada di bawah tanggung jawab controller. Bertanggung jawab atas pengumpulan, pengoperasian, dan pengomunikasian informasi yang terkait dengan berbagai aktivitas perusahaan. Departemen Biaya juga melakukan analisis biaya dan menyajikan laporan kinerja dan data lain dalam atau untuk mengambil keputusan yang ditujukan kepada manajer dalam rangka pengendalian dan perbaikan operasional. Kemudian Departemen Biaya juga melakukan koordinasi dengan departemen lainnya seperti Departemen Manufaktur, Departemen SDM, Departemen Treasury, Departemen Pemasaran, Hubungan Publik, Legal, dan lain sebagainya. Bagaimana peran akuntansi biaya dalam perusahaan? Ada banyak peran akuntansi biaya, diantaranya adalah budgeting, pricing, kemudian determining profits, kemudian choosing among alternative, kemudian ada cost accounting and manufacturing technology. Ini adalah sebagian dari banyaknya peran akuntansi biaya yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Budgeting adalah anggaran, pricing adalah penetapan harga, determining profit adalah penetapan profit, choosing among alternative adalah pilihan dari beberapa alternatif yang ada di perusahaan. Kemudian cost accounting adalah dan manufacturing technology. Apakah yang dimaksud dengan budgeting? Secara sederhana, budgeting adalah rencana manajemen dalam bentuk angka atau disebut dengan kuantitatif. Kemudian semua level manajemen wajib membuat anggaran. Kemudian, budgeting juga berperan penting dalam mempengaruhi perilaku individual dan kelompok pada semua level manajerial berupa penetapan tujuan, kemudian pemberian informasi kepada individu mengenai apa saja yang harus mereka lakukan guna mencapai tujuan perusahaan. Kemudian yang ketiga, pemberian motivasi dalam pelaksanaan kinerja. Yang keempat adalah pelaksanaan evaluasi kinerja dan juga pemberian saran mengenai kapan tindakan koreksi perlu dilakukan. Corrective action itu biasanya yang perlu dilakukan. Kemudian pricing. Pricing meskipun penentuan harga lebih ditentukan oleh hubungan penawaran dan permintaan, supply and demand, namun perhitungan harga, jual
harga jual produk juga perlu dilakukan agar diketahui bahwa harga tersebut telah dapat menutup biaya produksi. Itu yang untuk pertama. Kemudian yang kedua, penentuan harga jual diperlukan pula dalam proses pengajuan penawaran bidding. Itu khususnya pada kondisi di mana hanya terdapat sedikit informasi masalah mengenai produk atau jasa tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah determining profits. Akuntansi biaya digunakan untuk menghitung harga pokok atau cost produk yang dihasilkan dalam suatu periode. Selanjutnya harga pokok ditandingkan dengan pendapatan atau revenues untuk mengetahui besarnya keuntungan atau kita sebut dengan profit. Itu yang determining profits. Itulah istilah. Kemudian kedua, penandingan total biaya tetap atau fixed cost suatu periode dengan pendapatan dikenal dengan istilah direct costing dan variable costing. Nah, materi ini akan dibahas di chapter lainnya setelah UTS. Kemudian penandingan seluruh atau sebagian biaya tetap produksi tersebut juga dengan fixed manufacturing cost dengan unit yang dihasilkan yang dikenal dengan istilah absorption costing. Absorption costing. Yang keempat adalah choosing among alternative. Yang keempat adalah choosing among alternative. Yaitu akuntansi biaya menyediakan informasi terkait pendapatan dan biaya yang berbeda yang dihasilkan dari berbagai alternatif tindakan. Manajemen membuat keputusan jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan informasi dari akuntansi biaya tersebut. Misalnya, untuk memasuki pasar baru atau new market, kemudian mengembangkan produk baru, atau bahkan mungkin penghentian produk lama yang selama ini dibuat, atau penentuan untuk pembeli atau membuat sendiri produk. Kemudian atau juga bisa untuk penentuan pembeli atau leasing dan sebagainya. Nah, atau ini bisa dijawab pada yang sudah mengetahui akuntansi biaya. Kemudian yang terakhir adalah cost accounting and manufacturing technology dalam fungsi atau peran akuntansi biaya. Teknologi mengubah hakikat biaya dan proses produksi, misalnya tingkat inventory yang rendah, penggunaan sedikit jumlah tenaga kerja, dan meningkatnya biaya tetap. Kemudian otomasi pabrik atau factory automation saat ini semakin masif terjadi di dunia industri, berdampak pada kebutuhan modal yang semakin besar karena memang lebih banyak dibutuhkan teknologi modern daripada tenaga manusia. Hal ini disebabkan semakin masifnya penggunaan sistem komputerisasi dalam proses produksi. Hal ini tentu saja berdampak pada biaya bagi perusahaan. Pada kondisi seperti ini, sistem akuntansi biaya ditantang untuk melakukan evolusi dan melakukan peningkatan yang diperlukan. Nah, informasi akuntansi biaya yang dapat diandalkan atau reliable kini menjadi alat peran yang kompetitif bagi sebagian besar industri. Terakhir adalah etika dan sertifikasi. Setiap orang dalam organisasi yang pekerjaannya bersentuhan dengan akuntansi biaya atau fungsi lain dari akuntansi bisa disebut sebagai akuntan manajemen atau manajer keuangan. Ini terdapat sertifikasi terkait dengan profesi ini, yaitu Certified Management Accountant atau disebut dengan CMA dan Certified Financial Management atau kita singkat dengan CFM. Kemudian setiap organisasi profesi tentu saja memiliki kode etik. Demikian pula dengan mereka yang telah menyandang CMA atau CMM. Maka perilaku mereka harus tunduk pada kode etik yang telah ditetapkan. Nah, di tahun 1997, Institute of Management Accountants atau IMAA telah mengeluarkan kode etik yang telah dimodifikasi disebut dengan Standard Ethical Conduct for Practitioners of Management Accounting and Financial Management. Bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia memiliki organisasi profesi yang menaungi akuntan manajemen, yaitu Institut Akuntan Manajemen Indonesia atau disingkat dengan IAMI atau IAMI. Kemudian
IAMI berdiri pada tahun 2008, memberikan sertifikasi berupa Certified Professional Management Accountant atau disingkat dengan CPMA. Oke. Nah, kemudian inilah pembahasan kita tentang pembahasan kita bab 1 ini hanya sebagai pengenalan apa itu akuntansi biaya dan manajemen. Nah, berikutnya akan mulai spesifik, akan kita mulai masuk ke konsep biaya. Demikian, jangan lupa di like, comment, subscribe. Terlebih kurang, saya mohon maaf. Diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.